Hasil survei tingkat kesiapan orang tua terhadap adaptasi kebiasaan baru di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Gergunung, Klaten. Pandemi COVID-19 telah menimpa Indonesia sejak awal tahun 2020. Pandemi ini pun menyebabkan perubahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Secara umum, pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring atau tatap muka harus dilaksanakan secara daring atau melalui pembelajaran di rumah, yang jelas berdampak bagi kualitas pendidikan anak. Survei ini pun hadir untuk mengevaluasi proses pembelajaran di rumah yang selama ini dilakukan, juga untuk mengukur tingkat kesiapan orang tua atau wali siswa terhadap adaptasi kebiasaan baru di lingkungan SD Negeri 2 Gergunung, Klaten. Harapannya, hasil survei ini dapat menjadi informasi tambahan bagi para pemangku kepentingan, terutama pihak sekolah, guna mempersiapkan diri menerapkan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah, terutama ketika pembelajaran kembali dilakukan secara tatap muka di sekolah. Hasil survei ini akan mencakup kata pengantar, daftar isi, metodologi, karakteristik responden, pembelajaran di rumah, kesiapan belajar di sekolah, dan kesimpulan. Survei ini dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan kepada orang tua atau wali siswa SD Negeri 2 Gergunung, Klaten melalui paguyuban orang tua juga wali kelas dengan sifat pengisian kuesioner yang sukarela atau voluntary untuk mendapatkan respons partisipasi sebanyak-banyaknya dalam kurun waktu 13 sampai 29 Juli 2021. Survei ini memiliki keunggulan yaitu menyediakan data dan statistik terkini sehingga dapat menjadi gambaran awal mengenai tingkat kesiapan orang tua terhadap adaptasi kebiasaan baru di lingkungan SDN 2 Gergunung, Klaten. Selain itu, pertanyaan dalam kuesioner telah disesuaikan dengan kebutuhan informasi mengenai tingkat kesiapan orang tua terhadap adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Meskipun demikian, mengingat sifat kuesioner adalah sukarela, jumlah respondennya pun sangat terbatas. Karena itu, analisis dalam survei hanya mewakili individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei, tetapi tidak cukup merepresentasikan seluruh orang tua atau wali siswa SD Negeri 2 Gergunung, Klaten. Karakteristik responden. Responden berjumlah 45 orang yang merupakan orang tua atau wali siswa SD Negeri 2 Gergunung, Klaten. Responden didominasi usia 30 tahun ke atas dengan penghasilan kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Pendidikan terakhir ayah didominasi tamat SMA atau SMK atau sederajat dan tamat SMP atau sederajat. Sementara itu, pendidikan terakhir ibu didominasi tamat SMP atau sederajat dengan angka yang mencapai hampir 50%. Untuk jenjang pendidikan anak dari responden, ada dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan angka tertinggi adalah kelas 6 yaitu 33,33%. Selanjutnya, sebagian besar anak dengan angka yang lebih dari 70% tinggal di kelurahan yang sama, juga kecamatan yang sama dengan wilayah sekolah. Pembelajaran dari rumah. 91,11% responden mengaku mendampingi anak belajar di rumah, sedangkan 6,67% mengaku tidak mendampingi anak belajar di rumah. Dari responden yang mengaku anaknya mendapatkan pendampingan belajar di rumah, sebanyak 87,80% anak didampingi orang tua dalam belajar di rumah, sedangkan pihak lain yang juga mendampingi anak untuk belajar di rumah adalah kakak, anggota keluarga lainnya, maupun guru les. Sementara itu, alasan bagi para responden yang tidak mendampingi anaknya untuk belajar di rumah adalah kedua orang tua atau wali bekerja, salah satu orang tua atau wali bekerja, memiliki tanggung jawab lain di rumah, dan tidak menguasai materi pelajaran anak. Terkait komunikasi guru dengan orang tua, lebih dari 90% responden mengaku bahwa sekolah atau guru berkomunikasi dengan orang tua. Dalam komunikasi tersebut, hal yang paling sering ditanyakan sekolah atau guru adalah perkembangan belajar anak, diikuti sarana dan sumber belajar anak, metode belajar anak, motivasi belajar anak, juga pertanyaan lainnya seperti kondisi kesehatan. Sementara itu,
Terkait pemantauan aktivitas belajar anak di rumah, tindakan yang paling banyak dilakukan responden adalah memeriksa tugas yang dikerjakan anak, menanyakan penyelesaian tugas yang dikerjakan anak, kemudian mengecek pemahaman anak terhadap materi belajar, berkomunikasi dengan anak terkait kendala belajar, dan berkonsultasi dengan guru terkait hambatan belajar anak. Selanjutnya, pendapat responden mengenai proses belajar dari rumah. Sebanyak 57,78% responden setuju bahwa anaknya tidak dapat memahami materi pelajaran dengan baik selama proses belajar dari rumah. Sedangkan sebanyak 55,56% responden setuju bahwa anaknya tidak dapat berkonsentrasi selama proses pembelajaran daring atau online. Selanjutnya, untuk pernyataan anak saya tidak dapat atau sulit menggunakan perangkat pembelajaran daring atau online dengan baik, seperti laptop, HP, juga aplikasi belajar, sebanyak 68,89% responden menjawab tidak setuju. Sedangkan, untuk pernyataan anak saya sulit atau tidak dapat menggunakan media dan sumber belajar luring atau offline dengan baik, seperti TV, radio, LKS, juga bahan ajar cetak, sebanyak 66,67% responden menjawab tidak setuju juga. Sementara itu, 35,56% responden merasa bahwa kondisi lingkungan di rumah tidak mendukung konsentrasi belajar anak. Sedangkan 22,22% responden merasa bahwa pihak sekolah tidak memberikan pendampingan yang cukup kepada orang tua siswa. Selanjutnya, 84,44% responden setuju bahwa pengeluaran orang tua untuk pembelian paket internet dalam mendukung pembelajaran anak dengan sistem daring atau online cukup tinggi, sedangkan 66,67% responden merasa bahwa di luar situasi darurat seperti saat ini, proses belajar dari rumah seperti ini tidak bisa diterapkan di masa mendatang. Selanjutnya, ketika ditanya nilai mata pelajaran anak pada semester 2 tahun ajaran 2019-2020, dari 57,78% responden yang bersedia mengisi nilai anak, lebih dari 50% memiliki nilai matematika, baik pengetahuan maupun keterampilan, lebih dari atau sama dengan 71. Sementara itu, dari 62,22% responden yang bersedia mengisi nilai bahasa Indonesia anak, lebih dari 50% memiliki nilai bahasa Indonesia baik pengetahuan maupun keterampilan yang lebih dari atau sama dengan 71. Kesiapan belajar di sekolah. Pada bagian ini, para responden ditanya pendapatnya seputar informasi COVID-19. Pertama, percikan ludah atau cairan dari hidung dan mulut dapat menularkan COVID-19. Sebanyak 88,89% berpendapat bahwa informasi tersebut benar. Kedua, demam, batuk kering, rasa lelah, sulit bernafas merupakan indikasi terjangkit COVID-19. Sebanyak 86,67% responden berpendapat bahwa informasi tersebut benar. Ketiga, orang tanpa gejala COVID-19 dapat menularkan virus ke orang lain. Sebanyak 71,11% responden menjawab bahwa informasi tersebut benar. Informasi keempat adalah menjaga kebersihan tangan dan menggunakan masker penting untuk mencegah penularan. Seluruh responden atau 100% responden berpendapat bahwa informasi tersebut benar. Kelima, orang dengan penyakit penyerta memiliki potensi mengalami sakit COVID-19 lebih serius. Sebanyak 86,67% berpendapat bahwa informasi tersebut benar. Terakhir, anak-anak tidak memiliki potensi tertular COVID-19. Sebanyak 71,11% responden berpendapat bahwa informasi ini salah. Hasil survei ini pun menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki pemahaman yang benar mengenai informasi COVID-19. Terkait kerentanan anak terhadap penularan COVID-19, sebanyak 100% responden mengaku anaknya tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19, sedangkan 93,33% responden mengaku anaknya tidak pernah memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19.
Kemudian 88,89% responden mengaku tidak memiliki kondisi medis penyakit penyerta yang tidak terkontrol, sedangkan 2,22% tidak tahu. Kemudian terkait zona penularan COVID-19, sebanyak 73,33% responden mengaku bahwa tempat tinggalnya berada di zona merah atau kuning oranye penularan COVID-19, sedangkan 8,89% tidak tahu. Kemudian 53,33% responden mengaku bahwa perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya memang melalui zona kuning oranye atau merah penularan COVID-19, sedangkan 11,11% responden mengaku tidak tahu. Terakhir, sebanyak 80% responden mengaku akses transportasi rumah ke sekolah memungkinkan penerapan jaga jarak. Selanjutnya, sebagian besar responden sudah membiasakan anak melakukan protokol kesehatan yang meliputi mencuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir, menggunakan masker ketika keluar rumah, menerapkan etika batuk atau bersin, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketika ditanya apakah responden mengizinkan anak belajar kembali di sekolah, hasilnya cukup seimbang antara yang mengizinkan dengan yang belum mengizinkan, dengan 51,11% responden yang mengizinkan, sementara 48,89% responden belum mengizinkan. Hasil ini kemudian dibedah kembali dengan melihat jenjang pendidikan anak dari para responden. Ternyata sebagian besar responden dengan jenjang pendidikan anak kelas 1-5 belum mengizinkan anak kembali belajar di sekolah. Hasil ini berbeda dengan para responden dengan jenjang pendidikan anak kelas 6 yang ternyata sebagian besar justru memilih mengizinkan anak belajar di sekolah. Faktor yang mendominasi pertimbangan orang tua untuk mengizinkan anaknya belajar kembali di sekolah adalah sekolah yang dirasa sudah dapat menerapkan protokol kesehatan, juga sarana kebersihan dan kesehatan di sekolah yang dirasa sudah memadai. Alasan lainnya yang ikut disebutkan orang tua adalah kurangnya kesadaran anak untuk belajar jika di rumah. Sementara itu, faktor yang paling banyak menyebabkan responden belum mengizinkan anak belajar di sekolah adalah kegiatan anak di sekolah yang dirasa berpotensi mengalami penularan COVID-19. Sementara itu, faktor lain yang turut disebutkan adalah lingkungan yang masih berstatus zona merah. Selanjutnya, apabila proses belajar tatap muka diterapkan, terdapat dua sarana transportasi yang akan digunakan anak para responden untuk pulang dan pergi ke sekolah. Pertama, ada antar jemput dengan kendaraan pribadi sebesar 55,56% dan siswa berjalan kaki atau bersepeda sebesar 44,44%. Para responden pun mengaku akan melakukan persiapan khusus seandainya proses belajar tatap muka diterapkan. Persiapan khusus yang dimaksud berupa bekal makanan dan minuman dari rumah sebesar 75,56%, perlengkapan kesehatan dan kebersihan sebesar 97,78%, dan pengetahuan untuk mencegah penularan COVID-19 sebesar 51,11%. Seluruh responden pun bersedia untuk memberikan dukungan kepada sekolah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Berikut adalah bentuk-bentuk dukungan yang akan diberikan para responden. Dari berbagai pilihan bentuk dukungan tersebut, sebagian besar responden memilih memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan perlengkapan kesehatan yang mencapai angka 74,42%. Terakhir, sebanyak 9,30% responden bersedia memberikan dukungan dalam bentuk lainnya seperti memantau anak agar selalu menjaga kebersihan, mendukung pembatasan jumlah murid per kelas, dan mengingatkan anak untuk senantiasa menaati protokol kesehatan. Keseluruhan hasil survei menunjukkan bahwa proses pembelajaran di rumah kurang efektif, terutama berkaitan dengan keterbatasan kemampuan orang tua atau wali siswa dalam pendampingan belajar anak di rumah, penambahan pengeluaran yang besar untuk paket internet, maupun kualitas pemahaman dan pembelajaran anak yang kurang selama belajar di rumah. Meskipun memang orang tua atau wali siswa memiliki pemahaman yang cukup berkaitan dengan informasi seputar COVID-19,
Lingkungan sekitar anak yang masih rentan terhadap penularan COVID-19 perlu menjadi perhatian lebih dalam mempertimbangkan dimulainya pembelajaran tatap muka di sekolah. Apabila pembelajaran tatap muka di sekolah kembali diterapkan, sekolah dan orang tua perlu bekerja sama untuk memastikan penerapan protokol kesehatan guna meminimalkan risiko penularan COVID-19 dalam aktivitas anak di sekolah. Sekian hasil survei tingkat kesiapan orang tua terhadap adaptasi kebiasaan baru di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 2 Gerbulu, Klaten. Semoga bermanfaat dan salam sehat.